di bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Ya. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik ketatanegaraan serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yakni pada rentan waktu mulai tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Ya. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan juga sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat makin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Nah, adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi di Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian Timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur, mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Yang kedua, gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sukarmaji Marijang Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode yang kedua, yakni pada periode masa Republik Indonesia Serikat,
yang terjadi pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, ciri republik itu ditetapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu dengan karakteristik pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya, dan kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Ya. Kemudian pembentukan kabinet juga dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Kemudian Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Kemudian Presiden Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya. Selain Presiden dan para menteri atau kabinet, negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Kemudian pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Nah, keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Bapak Dr. Christian Robert Stephen Soemukwil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April tahun 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang atau Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda. Nah, kemudian Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal.
Ini dalam rentang waktu 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Nah, pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Nah, selanjutnya, sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RI ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang isinya diantaranya yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Yang ketiga adalah pembentukan MPR dan DPA sementara. Nah, pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII di daerah Sulawesi Selatan. Nah, pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Musakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Musakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan APRIS. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Musakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke hutan dan pada tahun 1952 ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Musakar mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Musakar ditembak mati. Kemudian di daerah Aceh, pemberontakan DITII Aceh dipimpin oleh Daud Buruh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah kepresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Buruh sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan kekuatan senjata atau operasi militer dan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh. Sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh
dan melalui musyawarah tersebut berhasil dicapai penyelesaian secara damai. Kemudian di daerah Kalimantan Selatan, pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai panglima tertinggi atau tim Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian pemberontakan PRRI, Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Ini terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Nah, selanjutnya dibentuk gerakan dewan berikut. Yang pertama, Dewan Banten di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon, kemudian Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manghuni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Pence Samuel. Nah, puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari tahun 1958. Ketua Dewan Banten mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958. Di bawah pimpinan Kasat Aha Nasution, membentuk Komando Daerah Militer Sumatera Tengah serta mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun pada tanggal 15 Februari 1955 terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi yang dilakukan oleh PRRI atau Permesta. Nah, kemudian yang selanjutnya, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Ini terjadi pada rentang waktu 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin yang pada mulanya ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS dan membentuk Pro Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Kemudian juga terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Nah, Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunisme. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia.
Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di suatu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Kemudian, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru. Ini terjadi pada rentan waktu 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Ya. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpentingnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Nah, jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Nah, oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya secara tegas. Sebab, jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi juga akan terganggu. Dan jika pembangunan ekonomi terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintah Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru, diantaranya yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1998 hanya $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, suksesnya program transmigrasi, kemudian suksesnya program keluarga berencana, dan sukses memerangi buta huruf. Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah diantaranya pada bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Kemudian pada bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang, kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik. Berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. Pada bidang hukum, perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Nah, segala penyimpangan tersebut mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober tahun 1999. Ya, selanjutnya pada periode Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa reformasi, yakni pada tanggal 21 Mei 1988 sampai sekarang. Ya, periode ini disebut juga era reformasi.
Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Nah, berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Kemudian yang kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Kemudian presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian pencantuman hak asasi manusia, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara, presiden bukan mandataris MPR, MPR tidak lagi menyusun GBHN, kemudian pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, anggaran pendidikan minimal 20%, negara kesatuan tidak boleh diubah, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu